Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Kresna Gosasra dan Sapu Inten untuk sobat semua. Kali ini dalam episode peristiwa membuat muramnya Wilis. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya, rombongan Maisa Jenar dan Sorayuda yang akan menuju ke Gunung Kidul ketika melewati sebuah hutan dicegat oleh gerombolan Sekayon. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Gendon terkejut. Tiba-tiba ia melompat mundur. Dilihatnya Roro Wilis itu maju lagi sambil mengacungkan pedangnya. Pergilah. Gendon diam sesaat. Namun yang terdengar suara Maisa Jenar. Anak itu bukan Joko Soko, Wilis. Kembali Roro Wilis mendesak. Tapi Gendon belum mengenal Roro Wilis. Ia menjadi rikuh kepada kawan-kawannya. Ternyata gadis ini akan melawannya. Sorayuda yang membiarkan pedangnya ditarik oleh Roro Wilis tertawa saja sambil bercorak pinggang. Agaknya Roro Wilis yang paling tidak senang melihat gerombolan itu. Sebab ingatannya tentang gerombolan semacam itu benar-benar mendirikan bulu romanya. Karena itu maka segera ia berusaha untuk mengusirnya. Tetapi ketika Gendon menyadari keadaannya, ia menjadi sangat marah. Karena itu dengan serta-merta ia menyerang Roro Wilis dengan garangnya. Meskipun ia hanya bermaksud untuk menakut-nakuti, tetapi terjadilah hal yang tak disangka-sangka. Tiba-tiba Roro Wilis menggerakkan pedangnya dalam putaran untuk melibat golok lawannya. Alangkah terkejutnya Gendon itu. Pedang Roro Wilis itu seakan-akan melilit goloknya dan sebuah tekanan yang kuat telah melemparkan goloknya beberapa langkah. Sebelum ia mampu berbuat sesuatu, terasa ujung pedang Roro Wilis melekat di dadanya. Tubuh Gendon itu pun kemudian menjadi gemetar. Terasa bahwa nyawanya tiba-tiba saja telah bergerak ke ubun-ubunnya. Sebelum Roro Wilis berkata sepatah kata pun, maka terdengar Maisa Jenar mendahului. Bagaimana? Apakah kau benar-benar ingin bawa gadis itu? Tidak, tidak. Suara Gendon menjadi gemetar seperti tubuhnya. Sekayon hampir tak dapat menahan tawanya. Namun kemudian ia berkata, "Aku minta ampun untuknya, Maisa Jenar. Pergi, pergi," berkata Roro Wilis lantang. Ia menjadi muak melihat orang-orang yang kasar dan bengis itu berdiri saja di mukanya. "Baiklah," sahut Sekayon. "Kami akan pergi dan kami akan mencoba melakukan nasihat-nasihatmu, Maisa Jenar." "Cobalah," sahut Maisa Jenar. "Hari depanmu masih cukup panjang untuk menghapus noda-noda yang melekat pada tubuh dan jiwamu." Sekayon itu pun kemudian mengajak kawan-kawannya pergi. Gendon berjalan paling belakang sambil menundukkan wajahnya. Ia tidak dapat mengerti mengapa ia berjumpa dengan seorang gadis garang itu. Namun akhirnya ia mendengar seluruhnya dari Sekayon, siapa-siapa saja yang berada di dalam rombongan itu, terutama Maisa Jenar dan Roro Wilis. Ketika kemudian malam itu telah lampau dan matahari pergi dengan cerahnya menjengukkan dirinya dari balik kaki langit, maka rombongan itu berangkat pula meneruskan perjalanan mereka. Namun kini mereka tidak melintas hutan Tambak Boyo, tetapi mereka menempuh jalan lain agak ke selatan terus ke Gunung Kidul. Diiringi oleh angin pagi dan kicau burung-burung liar, mereka berjalan dengan hati yang terang seperti terangnya matahari.
Langit yang biru bersih sekali membayang di sela-sela daunan di hutan yang semakin lama menjadi semakin tipis. Sehingga akhirnya mereka menempuh jalan di antara padang-padang rumput dan gerumbul-gerumbul rindang. Setelah mereka berjalan sehari penuh, maka mulailah mereka sampai pada lembah-lembah yang subur di daerah Gunung Kidul. "Kami tidak akan bermalam lagi," berkata Sorayuda. "Meskipun malam kami harus memasuki induk Kademangan malam ini juga." Maesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Dipandanginya lembah-lembah yang hijau dipenuhi oleh tanaman padi yang subur. Di sana-sini dalam jarak yang cukup jauh dilihatnya beberapa buah pedesaan seperti pulau yang terapung di tengah-tengah lautan yang hijau. "Daerah yang luas dan terpencar-pencar," berkata Sorayuda ketika ia melihat wajah Maesa Jenar yang bersungguh-sungguh. "Ya," sahut Maesa Jenar. "Di manakah induk Kademanganmu?" Sorayuda tertawa. "Masih jauh," jawabnya. "Kami harus mendaki bukit di hadapan kita itu. Nah, di sanalah aku tinggal." "Mengapa tidak di lembah yang subur ini?" "Dari bukit ini aku dapat melihat hampir seluruh tanah-tanah ngarang yang terbentang di bawah kaki bukit." "Bukankah Ki Ageng Gajah Suro membuat rumahnya di lereng Telomoyo pula, tidak di Ngare?" Maesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya kembali. Dari segi-segi yang lain, agaknya rumah di atas bukit benar-benar menguntungkan. Seandainya harus dilakukan perlawanan atas penyerangan-penyerangan yang kuat, maka kedudukan mereka yang berada di lereng menjadi lebih baik. Benarnya lah malam itu mereka masuki induk desa Kademangan Gunung Kidul. Demikian mereka mendekati pedesaan itu, maka seorang dari para pengikut Sorayuda harus berpacu lebih dahulu menyampaikan kabar kedatangan mereka kepada Ki Ageng Pandan Alas. Sungguh di luar dugaan, tiba-tiba mereka mendengar kentongan berbunyi bertalu-talu. Kentongan yang agaknya memberi tanda kehadiran Maesa Jenar dan Roro Wilis di Kademangan Gunung Kidul. "Orang-orang di Gunung Kidul telah berpesan kepadaku, apabila kelak aku datang bersama Maesa Jenar dan Roro Wilis, maka mereka minta supaya mereka diberitahukan. Kentongan itu adalah tanda untuk itu." Terlalu berlebih-lebihan," gumam Maesa Jenar. "Bukan maksudku. Mereka menganggap bahwa Maesa Jenar adalah seorang yang aneh. Lebih-lebih lagi adalah Roro Wilis. Setiap orang di Gunung Kidul telah mendengar bahwa Roro Wilis telah berhasil membinasakan harimau betina yang pernah merobek-robek hati ibunya." Maesa Jenar tidak menjawab, namun ia menjadi terharu ketika tiba-tiba didengarnya. Roro Wilis mengeluh. Betapapun gadis itu berusaha menahan hatinya, namun sambutan yang berlebih-lebihan itu benar-benar telah meneteskan air matanya. Suara kentongan dan kata-kata Sorayuda telah membangkitkan perasaan yang melonjak-lonjak di dalam hatinya. Tanah yang terbentang di hadapannya benar telah menumbuhkan berbagai kenangan. Kenangan tentang dirinya di masa-masa kanak-kanak, tentang ibunya dan tentang ayahnya. Dikenangnya betapa perempuan yang cantik namun berhati ganas telah merampas ayahnya. Dikenangnya ketika ia mencoba memanggil ayahnya di rumah perempuan itu pada saat ibunya sakit, namun bukan main marah ayahnya kepadanya, dan diusirnya seperti anjing diiringi oleh derai tertawa perempuan iblis itu. Tapi perempuan itu telah mati karena ujung pedang yang diterimanya dari kakeknya. Ki Pandan Alas yang oleh penduduk desanya dikenal dengan nama Ki Sentanu, dan kini setelah bertahun-tahun ia meninggalkan kampung halaman yang penuh dengan kenangan pahit itu, ia akan kembali pulang. Dikenangnya bahwa pada saat ia meninggalkan tanah itu, tak seorang pun yang dipamitinya, tak seorang pun yang melambaikan tangannya sebagai ucapan selamat jalan. Ia pergi saja seperti ia memang harus pergi. Tapi ketika kini ia kembali, maka hampir seluruh penduduk induk Kademangan itu mengeluh-ngeluhkannya, menyambutnya sebagai seorang yang sedemikian penting di Kademangan itu. Alangkah bahagianya seandainya ibuku menyaksikan sambutan untukku ini, desahnya di dalam hati.
Tetapi ibu telah meninggal dalam keadaan yang pedih. Air mata Roro Wilis itu masih menetes terus, dan karena itu maka Maiso Jenar dan Soroyudo sama sekali tidak berkata apapun. Akhirnya mereka melihat berpuluh-puluh obor keluar dari induk desa di hadapan mereka. Obor-obor itu berkumpul di sebuah lapangan seperti sebuah alun-alun kecil di muka rumah Soroyudo. Rumah yang besar dan berhalaman luas, rumah seorang demang yang kaya raya. Maiso Jenar dan Roro Wilis itu menjadi berdebar-debar karenanya. Mereka sama sekali tidak dapat membayangkan bahwa mereka akan mengalami sambutan yang sedemikian meriahnya. Sambutan yang menurut mereka adalah berlebih-lebihan. Tetapi Soroyudo memang menyambut Roro Wilis dan Maiso Jenar itu dengan caranya. Ia ingin melenyapkan kesan tentang luka yang pernah terpahat di hatinya. Luka yang sebenarnya tak akan dapat disembuhkannya. Namun dengan jujur Soroyudo telah berusaha. Ia benar-benar melepaskan Roro Wilis dengan hati yang ikhlas, dan gadis itu kini tidak lebih daripada adik seperguruannya. Demikian mereka masuki halaman rumah Soroyudo, maka demikian hati Maiso Jenar dan Roro Wilis berdesir. Di pendopo kademangan itu telah dibentangkan tikar pandan. Beberapa orang tua-tua telah menunggu mereka di pendopo. Karena itu demikian mereka melihat rombongan itu masuki halaman, demikian mereka serentak berdiri dan turun ke halaman. Roro Wilis tertegun ketika ia melihat seorang perempuan muda datang menyambutnya. Seorang yang pernah dikenalnya di masa kanak-kanaknya sebagai kawannya bermain. Kini perempuan itu benar-benar menjadi seorang perempuan yang cantik, apalagi dalam pakaian yang cukup baik. Korati, sapa Wilis. Perempuan itu tersenyum sambil memegang kedua lengan Roro Wilis. Demikian eratnya. Kau tidak lupa kepadaku, Wilis? Tentu tidak, saut Wilis. Kita sama-sama mengalami masa-masa yang pahit pada masa kanak-kanak kita. Kau tahu bahwa hari ini aku akan datang. Perempuan yang bernama Rati itu berpaling ke arah Soroyudo, katanya. Kakang Soroyudo memberitahukan kepadaku. Wilis, berkata Soroyudo. Rati kini adalah istriku. Oh, suara Wilis terputus. Tiba-tiba terasa sesuatu yang tak dimengertinya bergolak di dalam dadanya. Dengan cepatnya terlintas di dalam angan-angannya. Betapa Soroyudo pernah menjadi hampir gila karenanya. Hampir saja Soroyudo binasa dalam perkelahian di Karang Tumoritis karenanya pula. Kini setelah Soroyudo itu melepaskan niatnya dengan ikhlas, maka di hadapannya berdiri Rati, kawannya bermain di masa kanak-kanaknya. Sebagai istri Soroyudo itu, karena itu maka tiba-tiba ia menjadi terharu dan dengan serta-merta dipeluknya perempuan itu erat-erat. Rati, aku mengucapkan selamat kepadamu. Mudah-mudahan kau akan menemukan kebahagiaan untuk seterusnya. Rati pernah mendengar apa yang terjadi atas kawannya itu. Ia pernah mendengar dari Soroyudo sendiri yang berkata dengan jujur tentang hari-hari lampaunya. Dan Rati sama sekali tidak berkeberatan atas masa lampau itu. Tetapi yang penting baginya masa lampau adalah sumber perhitungan buat masa depan. Namun masa depan itu sendirilah yang terlebih penting baginya. Dan ia percaya bahwa Soroyudo benar-benar telah melepaskan semua hasratnya terhadap gadis cucu gurunya itu. Rati pun menangis pula ketika Roro Wilis menangis sambil memeluknya. Betapapun garangnya gadis yang bernama Roro Wilis itu, namun ia adalah seorang gadis. Gadis yang dipengaruhi oleh segala macam keadaan di masa kanak-kanaknya, sehingga Roro Wilis benar-benar menjadi seorang gadis perasa. Seorang gadis yang mudah meruntuhkan keharuan. Namun sejenak kemudian pendopo kademangan Gunung Kidul itu menjadi sangat meriah. Hampir-hampir menyerupai sebuah perhilatan. Meskipun segala macam persiapan dilakukan dengan tergesa-gesa, namun bagi Maiso Jenar dan Roro Wilis, sambutan itu benar-benar telah mendebarkan jantung mereka. Sambutan yang sama sekali tak disangka-sangkanya. Ki Sentanu sendiri bahkan hampir tak dapat berkata apapun dalam penyambutan itu.
Di lingkungan sanak kadang maka seakan-akan lenyaplah sifat anehnya, sifat-sifat pandan alasnya. Ia tidak lebih dari orang-orang tua yang lain yang duduk berjajar sambil berkelakar. Namun Ki Sentanu benar-benar menjadi terharu ketika ia melihat bahwa seorang keturunannya akan mendapat tempat yang baik dalam perjalanan hidupnya. Mudah-mudahan Wilis dapat menyambung darah keturunan Pandan Alas, katanya di dalam hati. Demikianlah maka sejak hari itu Maiso Jenar dan Roro Wilis hidup dalam lingkungan keluarga Sorayuda. Mereka tidak boleh meninggalkan rumah meskipun rumah-rumah Roro Wilis yang dahulu masih juga ada, ditunggui oleh beberapa orang keluarganya meskipun sudah jauh. Namun Sorayuda minta kepada mereka untuk tinggal bersamanya. "Rumahku cukup luas, Maiso Jenar," berkata Sorayuda. "Biarlah Wilis tinggal di dalam bersama Rati dan biarlah kau tinggal di Gandok Kulon." "Terima kasih, Sorayuda," sahut Maiso Jenar, namun terasa sesuatu berdesir di dadanya. Rumah itu bukan rumahnya sendiri. Apakah kelak kalau ia telah berkeluarga, ia akan tinggal di rumah orang lain pula, tidak di rumah sendiri? Suatu persoalan yang selama ini belum pernah dipikirkannya. Tetapi Maiso Jenar tidak menyesal bahwa selama ini ia telah menyerahkan hampir segala-galanya pada suatu pengabdian yang luhur dan ikhlas. Karena itu maka Maiso Jenar pun dengan mantap memandang ke depan, ke hari yang akan datang. Teringatlah ia akan kata-kata Roro Wilis bahwa perkawinan bukanlah pertanda bahwa segalanya telah selesai. Namun perkawinan juga merupakan pertanda akan mulainya persoalan-persoalan baru yang tidak kurang rumitnya. Dalam pada itu Roro Wilis sebagai seorang gadis tidak dapat melupakan sejenak pun akan hari-hari yang dipulangnya. Dari Rati yang mendengar betapa hari-hari permulaan benar-benar memberinya kebahagiaan, dan Roro Wilis pun merindukan hari-hari itu. Karena itu maka hampir setiap saat gadis itu telah mereka-reka apa saja yang harus dilakukan sebagai seorang istri. Kewajiban-kewajiban rumah tangga yang pasti akan jauh berbeda dari yang pernah dilakukannya. Tangan yang kecil itu tidak harus lagi bermain-main dengan pedang, namun harus digenggamnya sebilah pisau dapur untuk menyiapkan masakannya. Tetapi tiba-tiba angan-angan itu digetarkan oleh peristiwa yang benar-benar mengejutkan. Dengan tergesa-gesa seorang memberitahu bahwa ada 3 orang tamu yang ingin menemui Maiso Jenar dan Roro Wilis. Ketika Maiso Jenar mendengar berita itu, dadanya pun bergetar pula. Karena itu maka segera ia ingin tahu siapakah yang datang itu. 3 orang berkuda dari Banyu Biru, sahut orang itu. Maiso Jenar menjadi semakin berdebar-debar. Firasatnya mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi. Tapi sebagai seorang tamu ia tidak dapat menerima orang itu tanpa tahu Sorayuda. Namun Sorayuda segera berkata, "Marilah, persilahkan mereka kemari. Di manakah mereka sekarang?" "Mereka masih di alun-alun," jawab orang itu. "Seorang anak muda yang sedang bekerja di sawah telah membawa mereka sebagai penunjuk." Orang itu pun kemudian mempersilahkan tamu-tamu itu masuk di halaman. Desir dada Maiso Jenar menjadi semakin keras, bantaran desisnya. Setelah mereka dipersilakan duduk di pendopo kademangan, maka dengan ramahnya Demang Sorayuda bertanya-tanya tentang keselamatan mereka, perjalanan mereka, dan yang mereka tinggalkan. "Semuanya baik-baik di Ki Demang," sahut bantaran. "Perjalananku baik dan yang berada di Banyu Biru pun baik." "Syukurlah," sahut Demang itu. Namun Maiso Jenar melihat sesuatu yang menggelisahkan di wajah bantaran. Sehingga setelah mereka bercakap-cakap sejenak, maka Maiso Jenar yang segera ingin tahu persoalan yang dibawanya itu bertanya, "Apakah ada sesuatu yang perlu kau sampaikan kepadaku, bantaran? Atau kau hanya sekadar melihat jalan yang harus ditempuh apabila kelak beberapa orang dari Banyu Biru akan berkunjung kemari?" Bantaran menarik napas panjang, kemudian setelah ia bergeser sedikit, mulailah ia berbicara tentang keperluannya. Katanya, "Kedatanganku yang pertama-tama memang hanya sekedar melihat bagaimana jalan yang kira-kira akan ditempuh apabila nanti beberapa orang dari Banyu Biru akan berkunjung kemari.
Bantaran itu berhenti sejenak. Namun Maiso Jenar menangkap sesuatu di balik kata-kata itu. Meskipun demikian dibiarkannya Bantaran berkata terus. Tapi di samping itu, berkata Bantaran itu, aku mendapat pesan dari Anggir Aryo Saloko yang harus aku sampaikan kepada Kakang Maiso Jenar di sini. Maiso Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, apakah pesan itu? Lupakanlah dahulu pesan itu, Adi Bantaran. Tinggallah di sini 2 atau 3 hari, baru kau sampaikan pesan itu, potong Soroyudo. Namun Bantaran itu tersenyum, katanya, sebenarnya aku ingin berbuat demikian. Tetapi biarlah aku menyampaikan pesan itu. Kalau kemudian aku harus tinggal di sini untuk sementara, aku akan sangat bersenang hati. Baiklah, sahut Maiso Jenar. Soroyudo pasti tidak akan berkeberatan. Soroyudo pun tertawa. Silakan, mungkin Maiso Jenar segera ingin mendengarnya. Tetapi dengan syarat bahwa pesan itu tidak akan memberinya rangsangan yang menggelisahkan. Entahlah, jawab Bantaran, mudah-mudahan tidak. Nah, katakanlah. Maiso Jenar menjadi tidak sabar. Bantaran berdiam diri saat diaturnya detak jantungnya supaya ia dapat mengatakannya dengan baik dan jelas. Kakang Maiso Jenar, berkata Bantaran itu, pesan itu sangat pendek dan mudah-mudahan benar-benar tidak menggelisahkan Kakang. Kembali Bantaran berhenti. Sedang Maiso Jenar menjadi semakin tidak sabar. Baru saat kemudian Bantaran itu meneruskan. Sepeninggal Kakang dari Banyu Biru, ternyata Endang Widuri telah hilang. Alangkah terkejutnya Maiso Jenar mendengar berita itu. Bukan saja Maiso Jenar, tetapi juga Soroyudo dan Roro Wilis. Berita itu benar-benar seperti bunyi guruh yang meledak di atas kepala mereka. Hingga dengan serta-merta Roro Wilis bertanya, Endang Widuri, putri Kakang Kebo Kanigoro maksudmu? Ya, sahut Bantaran. Tiba-tiba semuanya jadi terbungkam. Berita itu benar-benar merupakan hal yang tidak pernah mereka sangka akan dapat terjadi. Saat kemudian berkatalah Maiso Jenar, apakah Kakang Kebo Kanigoro sudah pulang ke Karang Tumoritis tanpa Widuri? Belum, jawab Bantaran. Belum, ulang Maiso Jenar, seakan-akan tidak percaya. Ya, belum. Hal ini pun merupakan suatu keanehan bagi Maiso Jenar. Kebo Kanigoro masih berada di Banyu Biru. Mengapa anak gadis itu dapat hilang dan sampai beberapa waktu tidak segera dapat ditemukan? Karena itu maka Maiso Jenar itu bertanya, apakah yang sudah dilakukan di Banyu Biru? Semua orang telah mencoba untuk mencarinya. Ki Ageng Gajah Soro, Kakang Kebo Kanigoro sendiri, Aryo Saloko, dan bahkan Ki Ageng Lembu Soro datang juga ke Banyu Biru. Semua orang telah berusaha mencari hampir di setiap sudut Banyu Biru. Semua jalan keluar telah dijaga. Segera setelah diketahui Endang Widuri hilang, bahkan beberapa orang telah dikirim keluar Banyu Biru. Namun Endang Widuri belum diketemukan. Apakah yang dilakukan oleh Kebo Kanigoro? Kami tidak tahu. Tetapi Kakang Kebo Kanigoro itu mencarinya hampir setiap saat. Hanya pada malam harinya saja Kakang Kebo Kanigoro pulang ke rumah Ki Ageng. Bahkan malam hari pun kadang-kadang Kakang Kebo Kanigoro tidak pulang. Maiso Jenar mengerutkan keningnya, apalagi setelah ia mendengar bahwa di halaman Banyu Biru pun telah dikejutkan oleh sebuah bayangan yang tak dapat ditangkap oleh Aryo Saloko. Berita tentang hilangnya Endang Widuri telah benar-benar mengguncangkan perasaan Maiso Jenar. Bagaimana ia akan dapat menikmati hari-hari seterusnya apabila disadarinya betapa pedih hati Aryo Saloko dan orang-orang lain di Banyu Biru. Orang-orang yang selama ini berada di dalam suatu lingkungan yang seakan-akan mengalami semua nasib, suka dan duka, manis pahit bersama-sama. Apakah kini ia mampu menutup perasaannya dan beristirahat dengan tenang sambil menunggu hari-hari yang berbahagia itu? Sedangkan Kebo Kanigoro, Aryo Saloko, Gajah Soro, dan orang-orang lain di Banyu Biru sedang berprihatin. Timbullah kemudian persoalan tersendiri di dalam hati Maiso Jenar. Persoalan yang amat rumit.
Kedatangannya di Gunung Kidul merupakan permulaan dan hari-hari yang cerah bagi Roro Wilis sebagai seorang gadis yang merindukan hidup tentram dan wajar. Tiba-tiba kini mereka dikejar oleh suatu persoalan yang tak pernah mereka sangka-sangka akan terjadi. Tiba-tiba Maesa Jenar itu pun bertanya kepada Bantaran, "Bantaran, apakah setiap orang di Banyu Biru yakin bahwa Widuri benar-benar hilang?" "Ya, semua orang menganggap demikian," sahut Bantaran. "Apakah Widuri tidak sedang merajuk karena ia tidak diperbolehkan ikut ke Gunung Kidul?" bertanya Maesa Jenar lagi. "Ada juga dugaan demikian," jawab Bantaran. "Tetapi ternyata tidak. Seorang gadis melihat Widuri berkelahi dan seorang laki-laki yang tak dikenal telah menculiknya di Belumbang selagi Widuri sedang hendak mencuci pakaiannya." "Bukan main," desis Maesa Jenar. "Widuri adalah seorang gadis yang kuat. Kalau seseorang berhasil menculiknya, maka orang itu pun pasti orang yang lebih kuat pula." Bantaran mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sependapat dengan kata-kata Maesa Jenar itu. Kata-kata serupa pernah juga didengarnya di Banyu Biru. Pendopo itu pun kemudian menjadi sepi, masing-masing hanyut dalam arus perasaan sendiri. Maesa Jenar menjadi gelisah karenanya. Sekilas ditatapnya wajah Roro Wilis dan terasa dada Maesa Jenar berdesir. Dilihatnya gadis itu menundukkan wajahnya yang muram. Maesa Jenar tidak dapat meraba apakah sebenarnya yang sedang dipikirkan oleh Roro Wilis. Apakah ia sedang berpikir dan berduka karena hilangnya Widuri, ataukah ia sedang mencemaskan dirinya bahwa kebahagiaan yang ditunggu-tunggunya itu akan mengalami gangguan pula? Tapi sudah pasti bahwa Maesa Jenar tidak akan dapat berdiam diri mendengar hal itu. Meskipun Bantaran kemudian menjelaskan bahwa kedatangannya hanyalah sekedar memberitahukan, namun pemberitahuan atas permintaan Arya Saloka itu sudah pasti mempunyai nilai tersendiri di dalam hatinya. Arya Saloka adalah muridnya pada saat nyawa anak itu terancam oleh bahaya maut dari setiap penjuru, pada saat anak itu ditinggalkan oleh ayahnya yang dikasihinya. 5-6 tahun ia mengolah anak itu supaya ia dapat memenuhi permintaan ayahnya, menjadikan anak itu anak yang kuat lahir dan batinnya, mempersiapkan anak itu untuk kedudukannya yang akan datang. Bukan itu saja yang mendorongnya menempa Arya Saloka, tapi rasa keadilannya memang menuntut demikian. Kini setelah pekerjaan itu selesai, apakah ia tega melihat anak itu berduka karena sebuah persoalan yang sangat pokok baginya, persoalan kegairahan hidup di masa depan? Maesa Jenar tahu benar perasaan yang bergolak di dalam hati muridnya itu. Apabila Endang Widuri tidak dapat ditemukan, maka Arya Saloka akan kehilangan bagian dari masa depannya pula. Demikianlah ketika kemudian Bantaran itu beristirahat bersama-sama kawan-kawannya, maka di Gandok Kulon Maesa Jenar memerlukan duduk bersama dengan Roro Wilis. Maesa Jenar ingin mencoba menyatakan perasaannya kepada gadis itu dan ia mengharap mudah-mudahan Roro Wilis akan mengetahui dan mengertinya pula. Namun karena itulah maka ia menjadi gelisah. Apalagi ketika dilihatnya Roro Wilis selalu menundukkan wajahnya yang suram. Maka kebimbangan yang tajam telah melanda dada Maesa Jenar. Untuk saat ia menjadi ragu-ragu, apakah yang sebaiknya dilakukan? Apakah ia akan membiarkan Widuri hilang dan Arya Saloka menyesali peristiwa itu sepanjang hidupnya? Betapapun sulitnya, namun kemudian Maesa Jenar itu pun berkata pula, "Wilis, bagaimanakah tanggapanmu atas berita yang dibawa oleh Bantaran?" Maesa Jenar menjadi semakin berdebar-debar ketika Roro Wilis sama sekali tidak mengangkat wajahnya. Namun meskipun demikian gadis itu menjawab, "Kasihan anak itu. Ya, kasihan Widuri dan kasihan pula Arya Saloka," sahut Maesa Jenar. Roro Wilis hanya menganggukkan kepalanya dan ia tidak lagi berkata apa-apa. Maesa Jenar menjadi semakin bimbang. Dengan hati-hati dicobanya untuk menuntun pembicaraan ke arah yang dikehendaki katanya. Tetapi bagaimanapun juga
anak itu harus ditemukan. Ya, sahut Roro Wilis. Sebenarnya hati Roro Wilis pun terganggu pula oleh peristiwa itu. Endang Widuri yang nakal itu tak pernah dapat dilupakan. Tiap kali wajah anak itu terbayang di dalam rongga matanya. Kenakalan dan kelincahan serta sifat kekanak-kanakannya yang jujur kadang-kadang menimbulkan rasa rindunya untuk segera bertemu dengan anak itu. Namun tiba-tiba anak itu hilang. Karena itulah maka mau tidak mau terbersit pula suatu perasaan yang dalam di dalam hatinya. Tetapi ia sendiri sedang menghadapi persoalan yang sangat penting dari segenap umurnya. Hari-hari yang diharapkannya akan segera datang. Ia mengharapkan kedatangan beberapa tamu, terutama dari Karang Tumoritis. Namun tamu itu pasti tidak akan segera datang. Roro Wilis itu pun menarik napas dalam-dalam. Akhirnya Maiso Jenar tidak dapat berbuat lain daripada mengatakan maksudnya. Maksud itu memang harus dikatakannya, nanti atau sekarang, sebab ia tidak dapat menghindari kejaran perasaan tentang hilangnya Endang Widuri. Karena itu maka dengan susah payah ia pun berkata, "Wilis, apakah kau akan sependapat seandainya aku pergi ke Banyu Biru untuk membantu mencari anak yang hilang itu?" Roro Wilis sudah tahu sebelumnya bahwa Maiso Jenar akan berkata demikian, bahwa Maiso Jenar akan meninggalkan lagi untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Roro Wilis tidak segera dapat menjawab meskipun pertanyaan itu sudah diduganya. Namun hatinya berdesir juga mendengar pertanyaan itu diucapkan, dan sebenarnya lah ia menjadi bersedih. Hari-hari yang dinantikannya itu seakan-akan menjadi semakin jauh daripadanya. Kalau mula-mula ia merasa bahwa hari-hari yang dinantikan itu telah berada di ambang pintu, maka kini pintu itu tiba-tiba tertutup kembali. Tapi Roro Wilis tidak akan dapat menyalahkan siapa-siapa. Maiso Jenar tidak bersalah. Sejak semula ia mengenal laki-laki itu sebagai seorang yang lebih pasrah pada tanggung jawab atas kewajibannya, serta pengabdian terhadap kemanusiaan daripada keperluan-keperluan dirinya sendiri. Maka seharusnya ia dapat mengertinya. Aryo Saloka juga tidak dapat dipersalahkannya. Ia telah menderita pula karena hilangnya gadis itu, dan sama sekali bukanlah kehendaknya bahwa Widuri harus hilang supaya Maiso Jenar datang kembali ke Banyu Biru. Gajah Suro, Lembu Suro, dan Suro Dipoyono juga tidak. Widuri pun tidak. Ia akan mengalami ketakutan dan kecemasan selama ia berada di tangan orang yang tidak dikenal itu. Lalu siapa orang yang menculiknya itu? Orang itu sama sekali tidak bersangkut maut dengan Maiso Jenar. Tetapi itulah penyebab dari kedukaannya kali ini. Lalu bagaimanakah dengan Kebu Kanigoro? Kebu Kanigoro adalah seorang yang sakti, bahkan lebih matang dari Maiso Jenar sendiri. Tetapi mengapa ia tidak mampu menemukannya? Apalagi Maiso Jenar. Maiso Jenar melihat pergolakan di dasar hati Roro Wilis itu. Meskipun diusahakannya untuk membayangkan pergolakan itu, namun wajahnya yang mendung adalah pernyataan yang tidak dapat disembunyikan. "Roro Wilis," desis Maiso Jenar kemudian, "aku harap kau dapat mengerti." Roro Wilis terkejut mendengar kata-kata itu, sehingga dengan demikian ia mengangkat wajahnya. Dengan tajamnya dipandangnya wajah Maiso Jenar, katanya, "Apakah aku tidak dapat mengerti persoalan yang sedang kau hadapi, Kakang?" Maiso Jenar menjadi bingung. Ternyata dirinya sendirilah yang tidak dapat mengerti perasaan Roro Wilis itu. Karena itu maka segera ia berkata, "Maaf Wilis, maksudku apakah kau menyetujuinya?" Kembali Roro Wilis menarik napas dalam-dalam. Hilangnya Widuri benar-benar telah menggoncangkan ketentramannya. Saat kemudian maka Roro Wilis itu pun menjawab, "Kakang, aku sama sekali tidak akan bermaksud menghalangi pekerjaan Kakang. Tetapi aku berkata demikian, Kakang, bukan perasaanku. Kalau aku berkata demikian, Kakang, bukan berarti aku tidak menyetujui Kakang untuk pergi ke Banyu Biru. Pergilah, Kakang. Aku pun merasa kehilangan pula. Tapi jangan menganggap kepedihan ini karena aku terlalu mementingkan diri sendiri." Maiso Jenar memalingkan wajahnya. Ia tidak mau menatap wajah Roro Wilis terlalu lama. Ia melihat air di dalam mata yang buram.
dan ia tidak tahan melihatnya. Dilemparkannya pandangan matanya jauh-jauh keluar menerobos sela-sela pintu yang tidak terkatup rapat. Dilihatnya daun-daun di halaman berguncang disentuh angin yang bertiup dari lautan. Suaranya semiut seperti sebuah lagu yang rawan.